Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان jamaah pengajian kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan senantiasa kehadirat Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat yang begitu banyak yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Dan saya wasiatkan diri saya dan kita semua agar jangan sampai satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala ini membutakan mata kita dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang begitu banyak. Terkadang satu musibah yang menimpa, satu ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita ini bisa menjadikan kita lupa akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak. Ini termasuk dari kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah tidak bisa kita hitung satu persatu kalau dibandingkan dengan ujian atau musibah. Musibah itu sedikit, satu, dua, dan jarang pun kita menerima musibah tersebut. Adapun nikmat, maka setiap hari, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik kita tidak luput dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, marilah kita senantiasa pintar-pintar mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita perbanyak jamaah rahimani wa rahimakumullah kepada panutan kita, teladan kita, baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya malam yang mulia ini, malam Jumat, dan begitu juga di hari esok yaitu hari Jumat. Demikian juga kepada sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah beliau dengan benar hingga hari kiamat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu rumah dari rumah-rumahnya, dan di dalam salah satu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam majelis ilmu sebagai taman dari taman-taman surga. Majelis zikir disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai taman surga karena ketahuilah para jamaah, ya, kita setelah keluar dari masjid itu berada di tempat yang terlaknat, yang terkutuk, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'unah." Dunia ini terkutuk para jamaah. Kalau kita sudah keluar dari masjid ini, kita berada di tempat yang terkutuk, di tempat yang terlaknat. Semuanya tanpa terkecuali, dunianya dan orang-orang yang tinggal di dunia ini, kecuali illa dzikrullah, kecuali orang yang berzikir kepada Allah. Allah kecualikan zikir kepada Allah. Salah satu di antaranya itu majelis zikir ini, majelis zikir, majelis ilmu. Kita berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik tempat yang Allah Subhanahu wa taala cintai.
Setelah kita pulang, setelah kita keluar dari dari masjid ini, kita berada di tempat yang terkutuk sebagaimana kata Nabi SAW. Banyak ujian, banyak rintangan yang membuat kita malas ibadah. Yang tadinya kita semangat di sini melihat orang-orang soleh yang ikut hadir dan sebagainya, namun ketika di luar sana mulailah kita memikirkan tentang dunia-dunia dan terus dunia, sehingga dunia itu seringkali melupakan kita akan negeri yang kekal, negeri yang abadi, yaitu akhirat. Ingat Nabi SAW berdoa kecelakaan dan keburukan bagi orang-orang yang telah gemar kepada dunia. Ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul khamisah wal khamilah. Kecelakaan bagi mereka, keburukan, kebinasaan bagi orang-orang yang terlalu mencintai dunia, yang menjadikan mereka lupa dengan kehidupan yang abadi dan yang kekal, yaitu akhirat. Maka kita di sini para jamaah untuk saling mengingatkan akan hal tersebut, mengingatkan kebaikan, mengingatkan kita semua agar tetap bersabar di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan jauh-jauh dari majelis ilmu. Sekalinya kita jauh dari majelis ilmu, maka ketahuilah disitulah setan akan menggeret kita ke jalan-jalan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai subul, yaitu keluar dari jalan yang lurus. Wala tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang bercabang-cabang tersebut. Jalan syaitan itu begitu banyak, khutuwatus syaitan itu begitu banyak. Namun jalan Allah Subhanahu wa taala itu sangat jelas, satu, yaitu siratal mustaqim. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan dari kitab Al-Kabair, yaitu tentang dosa-dosa besar yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Semoga Allah merahmati beliau. Masuk kita ke pembahasan dosa besar yang sangat berbahaya. Yang Nabi SAW sebutkan dia sebagai dosa yang lebih berbahaya dari fitnah Dajjal. Dosa yang lebih berbahaya dari fitnah Dajjal, di mana Nabi SAW pernah melewati sahabat-sahabatnya dahulu, di mana sahabat sedang berbincang-bincang berbicara tentang fitnah Dajjal. Nabi SAW bertanya, apa yang kalian sedang perbincangkan? Para sahabat menjawab, kami berbincang tentang fitnah Dajjal ya Rasulullah SAW, fitnah yang akan keluar di akhir zaman. Lalu Nabi SAW bertanya kepada para sahabat tersebut, tahukah kalian, ala ukhbirukum bima akhwafu alaikum indi min fitnatil masihid dajjal? Pada Nabi SAW, maukah aku beritahu kepada kalian tentang suatu fitnah yang lebih saya takutkan di sisiku atas kalian daripada fitnah masihid dajjal? Qalu bala, kata para sahabat, tentu. Apa itu ya Rasulullah? Apa yang anda takutkan dan yang anda khawatirkan? Kata Nabi SAW, asyirkul khafi, yaitu syirik yang tersembunyi, syirik yang sangat halus, yang tidak bisa diraba-raba, yang jarang orang menyadarinya. Asyirkul khafi, yaitu syirik halus, syirik yang tersembunyi. Dengan kata lain, aliasnya apa? Apa nama lainnya? Ar-riya. Inilah pembahasan kita pada malam ini para jamaah, yaitu riya was sum'ah, yaitu dosa besar tentang riya dan as-sum'ah. Yang bertanya, kenapa kira-kira Nabi SAW mengatakan riya ini lebih berbahaya dari fitnah Dajjal? Ada dua jawaban para ulama. Yang pertama, kayak ada yang menjawab. Yang pertama, fitnah Dajjal adalah fitnah bagi orang-orang yang kafir yang tidak memiliki iman. Dan bisa dipastikan orang-orang saleh insyaallah selamat dari fitnah Dajjal, karena jelas sekali Dajjal itu tertulis di keningnya apa? Kafara. Apa artinya? Kafir. Sementara riya adalah penyakitnya orang-orang para jemaah.
Riya adalah penyakit dengan soleh yang punya banyak amalan. Ini dia berbahaya. Kedua, kenapa fitnah Dajjal atau dia lebih ditakutkan dari fitnah Dajjal? Karena fitnah Dajjal tidak semua orang bertemu dengan fitnah Dajjal. Kita kalau sudah mati sudah nggak bertemu dengan Dajjal. Namun riya ada di sepanjang zaman dan sepanjang masa. Itulah oleh karenanya Nabi SAW berkata kepada para sahabat, di mana para sahabat adalah imamnya orang-orang saleh. Kata Nabi SAW, ada sesuatu yang lebih aku takutkan dari fitnah Dajjal. Mungkin kalian tidak bertemu dengan fitnah Dajjal, tapi ini fitnah yang berbahaya ini ada di setiap zaman, di sepanjang masa, di setiap hari, di setiap kalian ingin melakukan ibadah, yaitu ar-riya. Babun dzikrur riya'i was sum'ah. Kemudian di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan beberapa dalil yang insyaallah kita hayati sama-sama. Yang pertama, beliau membawakan dalil dari Al-Qur'an dari surat Al-Kahfi ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Yang artinya, barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, maka hendaklah ia beramal saleh, dan janganlah ia menyekutukan Allah dalam peribadatannya dengan sekutu apapun. Pertanyaannya para jamaah, barang siapa tadi kata Allah, barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah, pertemuan dengan Allah, apakah semua manusia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat? Yakin? Semua kita akan bertemu, muslim maupun kafir. Namun apa yang dimaksud dengan ayat ini? Pertemuan dengan Allah itu ada dua. Bertemu dalam keadaan Allah ridha, bertemu dalam keadaan Allah murka. Maksud dari ayat ini berarti barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabbnya dalam keadaan Rabbnya ridha. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menghisap orang-orang kafir juga, ya kan? Allah bertemu dengan orang-orang kafir, hanya saja orang kafir tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung meskipun tetap bertemu. Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, faly'amal 'amalan shalihan, hendaklah dia melakukan amalan saleh, mengerjakan amalan saleh. Apa itu amalan saleh? Amalan saleh disebutkan oleh Syekh di sini Al-Fauzan sebagai pensyarah kitab hafizahullah taala, wal 'amalu salih walladzi yuwafiqu syar'allah. Yang disebut amalan saleh niki para jamaah yaitu yang sesuai dengan perintah Allah. Itu baru amalan saleh. Fala ya'malu 'amalan yukhalifu ma syara'ahu Allah taala wa rasuluhu. Maka janganlah seseorang melakukan amalan yang menyelisihi syariat dan perintah Allah dan Rasulnya, li'annahu lan yuqbala minhu, karena amalan saleh yang tidak sesuai, yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya tidak akan pernah diterima. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengerjakan amalan yang tidak pernah kami perintahkan, ibadah maksudnya, ibadah yang tidak pernah kami perintahkan, maka amalan tersebut tertolak. Maka hendaklah kita perhatikan gerak-gerik amalan ibadah kita. Atau Nabi SAW bersabda, iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hatilah kalian dari amal ibadah-ibadah yang diinovasikan, yang baru-baru dalam agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena amalan-amalan ibadah baru ini disebut dengan bid'ah. Dalam bahasa Arab bid'ah itu artinya baru. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan itu menunjukkan dan mengarahkan orang ke dalam kesesatan. Ini yang disebut dengan amalan saleh. Disebut dengan apa? Amalan saleh. Dan yang kedua, ini saksi bahasan kita. Siapa yang ingin berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah itu ridha, maka syarat yang kedua adalah wala yusyrik bi ibadati rabbih
ahada. Janganlah ia mensekutukan Allah dalam peribadatannya. Dan orang riya yang berketuan orang riya ini mensekutukan Allah atau tidak? Dengan siapa? Dengan niat-niat yang lain. Makanya riya itu apa? Perhatikan Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dalam kitab beliau dinukilkan oleh Imam Ibnu Hajar, disebutkan dalam Fathul Bari, riya itu adalah talabul manzilah fi qulubin nas. Yang namanya riya itu adalah talabul manzilah, mencari kedudukan fi qulubin nas, di dalam hati manusia. Ingin dilihat, ingin dilirik, ingin dihormati, ingin disanjung. Pokoknya cari apa? Cari ganjarannya bukan dari Allah, mencari ganjaran dari manusia. Bi an yuriyahumul khisal al-mahmudah, dengan cara menampakkan sifat-sifat yang terpuji, nampaknya terpuji. Wal murai huwal amil, dan orang yang riya itu adalah orang yang beramal soleh. Apa bedanya dengan sum'ah? Judul bab kita tadi riya dan sum'ah. Bedanya para jamaah, riya itu berkaitan dengan penglihatan, kalau sum'ah berkaitan dengan pendengaran. Sami'a yasma'u, sami'allahu liman. Sum'ah artinya memperdengarkan, riya memamerkan, memperlihatkan, dan semuanya sama-sama ingin meraih apa? Kedudukan di manusia, ingin mencari pahala dari manusia, mencari ganjaran dari manusia berupa pujian, berupa ingin dikatakan tuan guru, ingin dikatakan wow dan lain sebagainya, pujian-pujian dari manusia. Ini dalil yang pertama. Kemudian kita bacakan dalil yang kedua. Wa an Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat yang mulia namanya Jundub bin Abdullah Al-Bajali, semoga Allah meridainya. Beliau meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sam'a sam'allahu bihi wa man yura'i yura'illahu bihi." Akhraja. Siapa yang memperdengarkan, maka Allah akan perdengarkan dia. Barang siapa yang memperlihatkan, Allah akan memperlihatkan dia. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dan ini lafaznya Imam Imam Bukhari, yura'i. Qila makna. Kemudian Imam Muhammad mengatakan, maknanya apa ini? Perhatikan, tadi hadisnya mengatakan siapa yang memperdengarkan, Allah akan perdengarkan. Siapa yang memperlihatkan, Allah akan memperlihatkan. Ini redaksinya, lafaznya umum para jemaah. Tapi berputar di dalam satu poros. Berbicara tentang satu tema, yaitu riya dan sum. Siapa yang memperdengarkan, Allah akan perdengarkan. Siapa yang memperlihatkan, Allah akan perlihatkan. Di sini saya akan bacakan mungkin ucapan Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam kitab beliau Fathul Bari, menjelaskan tentang makna dari hadis ini. Beliau menyebutkan kurang lebih 7 atau lebih mungkin arti dari hadis ini, dan semuanya adalah gambaran tentang dia. Maka perhatikan. Ini model-model riya yang sangat perlu kita perhatikan. Nah, yang pertama, arti dari siapa yang memperdengarkan, maka Allah akan perdengarkan dia. Barang siapa yang memperlihatkan, maka Allah akan memperlihatkan dia. Makna yang pertama, kata beliau, aiman adhara amalahu linnas. Berkata Al-Imam Al-Khattabi, kata beliau, siapa yang menampakkan amalannya, amal solehnya, ibadahnya untuk manusia karena riya, adharallahu niyyatahul fasidah fi amalihi yaumal qiyamah. Maka Allah akan tampakkan dan permalukan dia pada hari kiamat dengan memperlihatkan kepada seluruh manusia niat busuknya pada hari kiamat. Saya ulangi, ini makna yang pertama. Saya ulangi makna hadis tadi. Man sam'a sam'allahu bihi wa man yura'i yura'illahu bihi. Maknanya adalah
Allah Subhanahu wa taala, siapa yang amalan ibadahnya karena ria di dunia, Allah akan tampakkan kebusukan hatinya nanti pada hari kiamat. Dan inilah maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, kata Sufyan Ats-Tsauri, wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Dan tampak bagi orang-orang yang ria itu, yaitu apa yang tidak pernah mereka persangkakan. Kata Imam Sufyan, wailun li ahli riya, wailun li ahli riya. Celaka bagi orang-orang yang sering ria, celaka bagi orang-orang yang sering ria. Apa artinya tadi pertama? Siapa yang sering ria di amalannya, maka Allah akan tampakkan, tapi bukan di dunia, nanti di akhirat Allah akan tampakkan. Karena orang yang ria ini kayak menipu orang, seolah-olah dia beramal, akan tetapi hakikatnya dia memiliki niat yang lain. Kemudian yang kedua, man qasada bi'amalihi al-jah wal manzilah 'inda an-nas wa lam yurid bihi wajha Allah fa inna Allah yaj'aluhu hadithan 'inda an-nas alladhina arada naila al-manzilati 'indahum wa la thawaba lahu fil akhirah. Makna yang kedua, barang siapa yang pada amalannya dia ingin memperlihatkan, ingin disanjungan manusia, atau ingin memperdengarkan suaranya yang indah, atau memperdengarkan orang tentang amalan-amalan ibadahnya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengabulkan permintaannya tersebut. Allah akan memberikan kemauan dan niatnya tersebut di dunia. Wala thawaba lahu fil akhirah, namun dia enggak dapat apa-apa di akhirat. Dan ini benar. Nanti sesuai dengan hadis yang akan datang berikutnya, seperti orang yang mujahid, dia berjihad bukan karena Allah, tapi ingin dikatakan wanen, pemberani. Ada orang yang bersedekah, ingin dikatakan dermawan. Ada orang yang ustaz atau orang penuntut ilmu, belajar, mengajarkan ilmu, ingin dikatakan alim. Atau qari'ul Quran, orang yang bacaan Qurannya, lantunan Qurannya bagus, indah, tapi ingin dikatakan qari. Dan itu semua Allah berikan gelar itu di mana? Di dunia. Tuan guru dia dapat. Kemudian ini bukan menyinggung siapa-siapa, tapi ini bentuk pelajaran kita. Karena ini hadis berbahaya sekali. Orang yang beramal soleh ini semuanya, yang dermawan kena, yang berjihad kena, ini amalan-amalan soleh semua. Yang menuntut ilmu, yang mengajarkan ilmu, yang membaca Al-Quran, ini kena semua ini. Apabila niatnya tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini selaras dengan firman Allah dalam surat Hud. Allah berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang menginginkan di balik amal solehnya itu kehidupan dunia, nikmat dunia semata, maka nuwaffi ilaihim a'malahum, kami akan berikan itu niatnya tersebut. Wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak dirugikan sedikit dari niatnya. Allah berikan semuanya. Mereka ingin banyak followers, Allah berikan banyak follower. Mereka ingin terkenal, Allah ingin berikan keterkenalan dan ketenaran tersebut. Wa hum fiha la yubkhasun, Allah enggak kurangi sedikit pun, Allah berikan. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Akan tetapi mereka ini nanti kelak pada hari akhir, laisa lahum, enggak mendapatkan apa-apa illa an-nar, kecuali neraka. Wa habita ma sana'u, dan habita sama sana'u, amalan mereka seluruhnya terhapus. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan sia-sialah seluruh amalan mereka. Ini makna yang kedua. Apa makna yang kedua? Allah akan kabulkan niatnya tersebut, namun mereka enggak dapat apa-apa di akhirat. Yang ketiga, ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala juga, wal ma'na man sam'a bi 'uyubin nas wa ada'aha adhharahu Allahu 'uyubahu wa sam'ahu al-makruh. Perhatikan, siapa yang memperdengarkan aib saudaranya atau menampakkan aib saudaranya, maka Allah akan tampakkan aibnya dan memperdengarkan manusia aibnya kelak pada hari kiamat. Maksudnya apa? Apa kaitannya dengan riya? Begini contohnya para jemaah. Disebutkan oleh Syekhul Islam, ini adalah riya yang terselubung. Riya itu sudah enggak nampak, ini lagi lebih enggak nampak lagi, terselubung.
Contohnya, ada orang yang misalnya jarang sholat, atau jarang ngaji, jarang ikut kajian. Kemudian kita mengatakan kepada orang lain, kok si fulan ini nggak pernah saya lihat ngaji ya? Perhatikan, dia kok hangat ngaji dengan nih. Perhatikan. Tapi ada niat yang terselubung di balik itu. Apa? Agar orang mengatakan dirinya rajin ngaji. Ini bahaya juga. Hati-hati. Ini makna yang ketiga. Memperdengarkan keburukan orang lain. Ini dosanya double. Membicarakan aib orang lain, ghibah, ya kan? Plus itu juga dia terjatuh ke dalam riya. Saya nggak ingin dipuji. Kok saya nggak pernah lihat dia baca Quran ya? Artinya apa? Saya rajin baca Quran. Kok saya nggak pernah lihat dia sholat berjamaah ya? Artinya apa? Karena saya rajin sholat berjamaah. Nah, terkadang ada terbesit niat seperti itu dan ini berbahaya. Ini yang ketiga. Mana yang keempat? Wa qila al-ma'na man nusiba ila nafsi amalan salihan lam yaf'alhu wa da'a khairan lam yasna'hu. Yaitu orang yang nusiba ila nafsi atau nasaba ila nafsihi, dia menisbatkan kepada dirinya amal saleh yang dia sendiri sebenarnya enggak pernah melakukan amalan saleh tersebut, dan dia suka dirinya disanjung terhadap amalan saleh yang dimana dia tidak pernah mengerjakannya. Jadi man samma asamma Allah bihi, dia memperdengarkan amalan saleh yang bukan miliknya. Dinuah gawe, contoh, ini sering terjadi. Dia dengan bangga mengatakan dirinya apa? Saya hafizul Quran. Tahu artinya hafiz? Apa artinya Bapak Kri hafiz? Penghafal Quran telung sejus. Memperdengarkan orang lain, menampakkan bangga diri. Ukurannya sampai benar-benar pun kita menghafal 30 juz, enggak boleh kita mengatakan dengan bangga seperti itu. Itu riya. Apalagi tidak 30 juz. Ya, ternyata pas kita tes, Bapak Kri, cek ibu ya baterai. Iya, CD. Ternyata kita cek, coba kita lanjutan ayat nih misalnya. Auzubillahi minasyaitonir. Enggak bisa dia. Dan ketika disanjung, Allah ente masya Allah, hafiz. Senang dia diberikan gelar al-hafiz di acara atau di undangan. Yuk, biar aranku al-hafiznya taruh gelar al-hafiz. Padahal dia bukan hafizul Quran. Tapi senang. Dan ini yang disebutkan dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, la tahsabanna alladziina yafrahuna bima ataw wa yuhibbun. Janganlah sangka orang-orang yang senang dengan pujian orang lain, dengan sesuatu yang tidak pernah dia kerjakan. Fala tahsabanhum bimafazatin minal adab. Jangan sangka mereka lolos dari azab Allah. Walahum adzabun alim. Dan kata Nabi SAW, siapa yang senang dipuji dengan amalan yang tidak pernah ia lakukan, qad labisa saubai az-zur, kata Nabi, maka dia telah mengenakan dua pakaian kedustaan. Dua pakaian kedustaan. Paham maksudnya yang berapa ini maknanya? Yang keempat. Senang dipuji dengan sesuatu yang tidak pernah ia lakukan. Dan ini banyak. Nah, ini banyak. Kadang-kadang ada donatur, misalnya ada donatur, kita berikan orang lain sumbangan. Nah, dari siapa ini? Dari hamba Allah. Nah, jadi orang nanti mengira apa? Orang mengira dia ini, dan masya Allah dermawan, alhamdulillah. Padahal bukan dia yang punya amalan. Dia senang terhadap pujian orang kepada amalan yang bukan miliknya. Ini juga berbahaya. Nah, dan ini sering terjadi. Dan yang terakhir adalah, sebenarnya banyak tapi kita cukupkan yang makna yang kelima dari hadis ini. Man yura'in nas bi'amalihi arahu Allahu thawaba dzalikal amal wa harramahu iyah. Artinya itu, siapa yang memperlihatkan orang lain amalannya, maka Allah akan tampakkan amalannya tersebut dan perdengarkan amalan tersebut pahalanya pada hari kiamat, lalu Allah hancurkan amalannya. Paham? Ya, sebagaimana mereka menipu manusia di dunia dengan amalan-amalan solehnya, maka Allah balas menipu dia dengan memperlihatkan
pahala amalannya pada hari kiamat. Tapi setelah itu apa? Allah jadikan amalannya seperti apa? Debu yang berterbangan. Dan itu sakit para jamaah. Wahai senang-senang, alhamdulillah. Dua amalanku ternyata Allah Subhanahu wa taala hancurkan. Ibarat dengan bersedekah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Baqarah itu. Perhatikan. Karena yang sering kali masuk riya juga apa? Sedekah. Makanya Allah wanti-wanti dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan batalkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti hati orang yang diberikan menerima sedekah tersebut. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Ibarat dengan saat bersedekah karena riya. Famathaluhu, kata Allah, ibarat orang yang seperti ini kamathali safwan, ibarat batu licin, alaihi turab, di atasnya tanah yang subur. Orang mengira amalannya saleh, orang mengira tanah ini subur. Tapi ketika terkena hujan, famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Ketika ditimpa hujan, tanah tersebut hilang, yang tersisa batu licin. Ternyata bukan tanah subur, ternyata bukan amalan soleh, ada niat yang riya yang terselubung. Hati-hati bagi orang yang bersedekah. Ingin dikatakan apa? Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan tadi, jangan batalkan dengan menyebut-nyebutnya. Saya nggak lamun telah nyebut, otomatis kita riya dan sum'ah. Riya dan sum'ah. Mungkin tidak riya, atau bisa tapi terjatuh ke dalam sum'ah, memperdengarkan orang lain. Karena aku bang melai. Gitu kan? Saya kan yang sudah memberikanmu. Tidak ingatkah kau? Lah, anton yang nak balas jasa, karena aku lai biaya mejok misalnya. Karena aku biang menyinggak kepeng lai. Ini apa? Riya dan juga sum'ah. Wallahu taala alam. Ini kurang lebih 5 maknanya. Anjun wa qila ma'na man sama fadahu yaum al-qiyamah ay yura'i man adhara al-'amal as-salih lin-nas liyu'zam 'indahu yura'i bihi Allah. Qila ma'nahu idharu sariratihi lin-nas. Dan ini sudah kita sebutkan tadi. Kemudian dalil yang ketiga. Dalil yang ketiga yang dibawakan oleh Syekh, walahuma, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga, an Umar, semoga Allah meridai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal saleh tergantung niat. Wa innama likulli imri'in, setiap orang mendapatkan manawa, apa amalannya atau niatnya. Kata Nabi, niatnya. Bagi setiap orang akan mendapatkan apa yang dia amalkan atau apa yang dia niatkan. Apa yang dia niatkan, kata Nabi SAW. Maka perhatikanlah gerak-gerik amalan kita. Sendik teman mulai beramal, introspeksi diri. Periksa dulu hati nih. Kira-kira niatnya untuk siapa? Sebelum kita memposting suatu di internet misalnya, yang ada bau-bau ibadah. Niatnya misalnya, ngejak ke posting apa misalnya, apa namanya tuh, cuplikan-cuplikan gitu kan, yang ada nasihat-nasihatnya. Periksa dulu niat tuh, kita mau cari like atau cari apa. Namun 2 posting kemudian buka terus, like-nya berapa ini, kok nggak ada komen ya dari tadi. Ini amalan bukan apa, bukan amalan soleh, tapi ini amalan ya jelas. Apalagi sebagai konten kreator, apa namanya, vlogger dan lain sebagainya. Saya akan bacakan satu ayat, atau yang parah lagi misalnya memperdengarkan suaranya, bila men-shooting dirinya misalnya. Terus apa? Namun tidak dengan pantu, kecewa. Inilah dia. Kalau betul-betul niatnya karena Allah, mau kita nggak lihat wajah orang itu, kita nggak mau pandangan orang, kita nggak mau pujian orang. Karena yang namanya ikhlas, ibtigha'a wajhillah, mencari wajah Allah, bukan mencari wajah, bukan carmuk, bukan cari muka orang, tapi cari wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang komentar. Nah, komentar juga niatnya apa? Ingin menampakkan kepintaran kadang-kadang kan, dengan kejamatin, dengan ahlul bidah ini juga komentar dengan beberapa dalil katanya kan. Masya Allah. Tapi niatnya supaya dikatakan, wow, siapa pemilik komentar ini, luar biasa banyak dia. Kan komentar bisa di-like juga kan? Bisa di-like.
Ini bahaya kita hidup di zaman yang penuh dengan riya sekarang ini. Pergi umrah, pergi haji sedikit-sedikit. Sekarang kita berada di mikot. Apa tujuannya ini? Buat apa ini ada di mikot seperti ini? Hah? Nih, sekarang nih Ka'bah. Boleh sih dia foto, tapi untuk apa? Koleksi pribadi. Dan selama udah mulai sebaran, ingat hati ini lemah. Hati kita lemah. Inna nafsa la'ammaratun bisu'. Dan itu langkah-langkah syaitan. Kita lagi semua manasik haji umrohnya tidak luput dari foto, like. Alhamdulillah banyak yang like. Masya Allah 1000 yang nge-share. Auzubillah. Inilah dia riya. Karena berkaitan dengan amalan soleh. Ini nasihat buat saya dan kita semua. Kita hidup di zaman yang banyak penghalang amalan soleh. Karena banyak penghalang amalan soleh, amal kita jadi sedikit. Sudah sedikit dirusak lagi dengan riya. Maka jangan rusak amalan sekecil ini yang para jamaah dengan riya. Introspeksi diri sebelum beramal, ini apa tujuan saya nih? Apa tujuan saya? Menulis status. Ada niatnya ingin dilihat supaya keren tulisannya, jago, dia dipuji. Padahal copas dari ChatGPT misalnya atau dari orang lain. Dan dia senang sekarang dipuji. Padahal bukan karyanya dia. Termasuklah dari yang tadi kita sebutkan. Yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Dia cinta dengan pujian manusia kepada amalan yang bukan miliknya. Subhanallah. Makanya Nabi SAW katakan syirik khafi, syirik yang tersembunyi, yang sangat halus, yang jarang orang sadari. Dan Nabi katakan itu kepada siapa? Para sahabat. Makanya sebagian para ulama mengatakan kalau kita, mungkin Nabi nggak takut syirik kecil. Wah jelas kamu syirik kecil. Yang Nabi takutkan kepada kita syirik besarnya. Dan benar terjadi di hari ini. Jarang orang selamat dari syirik besar, apalagi syirik kecil. Syirik besar itu nih, penyembah-penyembah kuburan, penyembah pohon, penyembah tebadak, bekeh, dan lain sebagainya. Karena fanatik kepada para pengajarnya. Wallahu ta'ala alam. Kita azan, sisa 2 dalil, insyaallah selesai habis azan. Wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil amin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hadis tadi ada sebab diucapkannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika Nabi hijrah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan contoh dengan hijrah. Lanjutan hadisnya, faman kanat hijratu ila Allah wa rasulihi fa hijratu ila Allah wa rasulihi. Siapa yang hijrahnya niatnya karena Allah dan karena Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Akan tapi barang siapa yang niat hijrahnya maka hijratu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha aw yatazawwajuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Ada satu sahabat, salah seorang sahabat yang dia hijrah niatnya bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi niatnya adalah apa? Karena ingin dunia, hal dunia, yaitu dia ingin menikahi seorang wanita disebutkan oleh Syekh Fauzan yang bernama Ummu Qais. Yang bernama apa? Ummu Qais. Maka dia, Allah Subhanahu wa taala tunaikan niatnya tersebut, berhasil menikah dengan Ummu Qais yang ada di Madinah. Tapi dia enggak dapatkan pahala hijrah sama sekali. Sama seperti kita, misalnya di sini kita kajian, datang dari rumah, niatnya cuman buat misalnya jualan, cuman jualan murni karena ingin dapat keuntungan dunia dan tidak ingin mendapat manfaat akhirat, enggak ada niat terbesit dengan sedemikian, maka orang seperti ini juga termasuk apa? Termasuk dalam hadis tersebut. Tapi bedakan, perhatikan para jamaah, bedakan antara nyelalu. Perhatikan, nyelalu. Ngerti kan nyelalu? Niatnya tadi dari awal sudah saya pengen kajian, tapi ternyata terbesit di apa ingatannya, oh tentu nak aku berikan si fulan. Marah apa istilahnya, mungkin ada transaksi jual beli, mungkin ada apa, tapi ini nyelalu. Niat awalnya tadi apa? Karena Allah dan Rasulnya. Demikian orang haji, boleh nggak orang haji sambil jualan? Boleh, tapi jangan jadikan jualan menjadi prioritasnya. Niatnya betul-betul karena Allah, tapi di samping itu mungkin karena kekurangan uang, kurangan bekal, maka dia pun apa? Sambil berjualan pas saat haji. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman itu dalam Al-Baqarah, "Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum." Enggak ada junah, enggak mengapa kalian tabtaghu mencari karunia dari Allah ketika berhaji, yaitu sambil berdagang. Baik, hadis berikutnya wali Muslim an Abi Hurairah marfu'an. Ini hadis yang sering kita dengar, tapi mari kita camkan. Ini hadis yang sangat mengerikan sekali ya bagi orang-orang yang beramal saleh. Lihat, hadisnya riwayat Imam Muslim dari jalur sahabat yang mulia Abu Hurairah semoga Allah meridainya, marfu'an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwalan nasi yuqda 'alaihim yaumal qiyamati thalatha." Sesungguhnya orang yang akan manusia yang akan pertama kali disidang pada hari kiamat itu tiga model orang. Tiga golongan. Yang pertama kali disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, rajulun ustushhida fi sabilillah. Di dalam riwayat lain maksudnya disidang di sini yang pertama kali dinyalakan apa? Api neraka. Sebelum kita lanjut, mungkin dulu pertama kali kita mendengar hadis ini, mungkin yang terlintas di benak kita itu para pendosa. Oh, ini pasti dengan syirik ini. Pasti dengan berzina ini, pasti dengan minum khamar yang tidak sholat dan macam-macam. Ternyata apa kata Nabi SAW? Yang pertama, rajulun ustushhida fi sabilillah. Orang yang mati syahid di jalan Allah.
kelihatannya di jalan Allah. Maka enggak boleh kita pastikan orang itu mati di jalan Allah. Fa utiya bihi fa'arrafahu ni'matahu. Maka orang itu didatangi, dihadirkan dan ditampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, fa'arafaha, maka dia mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala semuanya. Fama 'amilta fiha. Artinya Allah berikan dia nikmat kekuatan, nikmat pandai bergulat, pandai memanah, pandai menggunakan tombak, pandai memainkan pedang. Ini semua nikmat dari Allah. Kemana engkau pergunakan? Bagaimana engkau pergunakan? Dia menjawab, qataltu fi sabilika hatta qutiltu. Aku berjihad di jalanmu ya Allah sampai aku terbunuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabta. Engkau berdusta. Walakinnaka qatalta liyuqala huwa jari. Tapi engkau berperang untuk dikatakan jari, yaitu pemberani. Faqadtil, dan gelar itu sudah engkau dapatkan di dunia. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkanlah malaikat untuk menyeret orang ini dengan wajahnya di bawah dan dilemparkan ke dalam api neraka. Yang kedua, wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allama. Orang yang penuntut ilmu dan mengajarkan ilmu, para ustaz. Auzubillah. Wa qara'a al-Qur'an, orang alim, sering baca Quran, sering tampil di televisi, sering kita dengar suaranya di radio-radio. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Lalu Allah Subhanahu wa taala tampakkan nikmatnya. Allah sebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Bukankah telah aku berikan suara indah, suara bagus? Kemana engkau pergunakan? Bagaimana engkau pergunakan nikmat tersebut? Lalu dia mengatakan, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Aku belajar ilmu kemudian mengajarkannya, dan aku pun membaca Al-Quran karena mengharap wajahmu ya Allah. Lalu apa kata Allah? Qala kadzabta, engkau dusta. Walakinnaka ta'allamta liyuqala huwa 'alim. Tapi engkau nuntut ilmu supaya dikatakan alim, ulama, tuan guru dan yang sebagainya, ustaz, buya dan lain sebagainya. Wa qara'a liyuqala huwa qari, dan engkau membaca Quran supaya dikatakan qari. Supaya dikatakan apa? Al-Qari. Faqadtil, dan itu sudah engkau dapatkan dan raih gelar itu di dunia. Dan ini mengerikan. Kenapa? Karena hati ini lemah. Sekali kita memperdengarkan, wallahi, ketika kita baca misalnya dengan suara yang begitu indah, biasanya kalau di lomba-lomba terdengar suara apa? Terdengar suara apa setelah baca ayat itu? Takbiran. Allahu Akbar. Itu masuk enggak itu? Masuk enggak dalam hati kita itu pujian itu? Jelas masuk itu para jemaah. Hati ini lemah. Ketika engkau punya suara indah, jangan tampakkan seperti itu sudah. Makanya para ulama kita itu melarang lomba-lomba memperindah bacaan seperti itu. Itu untuk engkau. Dan nanti kalau imam wajar, bahkan wajib diperdengarkan. Karena apa? Karena misalnya di sholat jahriyah berbeda dengan lomba-lomba seperti ini. Karena hati ini lemah. Hati ini lemah. Jangan sampai kita di balik suara indah itu kita ingin meraih gelar apa tadi? Qari. Dan ini banyak. Dan lihat kata Allah, dan engkau sudah dapatkan gelar qari itu. Maka disebutkan dalam hadis lain, idhabu ila ma kuntum tura'una fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum min ajrin aw min jaza. Sekarang pergi ke manusia-manusia yang dahulu engkau cari muka, engkau cari sanjungan. Cari apa di sana? Cari apakah engkau akan mendapatkan pahala dari sisinya atau tidak. Iya, kalau yang kita cari itu di surga. Bagaimana kalau yang kita cari sanjungannya di neraka? Wal'iyadzubillah. Taib, maka diperintahkanlah malaikat, kemudian diseretlah dia ke dalam api neraka. Nauzubillah. Ini amalan besar semuanya para jamaah. Makanya Ibnu Mubarak mengatakan, rubba amalin saghir tukabbiruhu niyyah wa rubba amalin kabir tusaghiruhu niyyah. Betapa banyak amalan besar dia menjadi kecil. Yang merubahnya adalah apa? Niat. Qala kadzabta walakinnaka. Kemudian yang terakhir adalah orang yang rajulun wasa'allahu alaihi, Allah lapangkan rizkinya, lalu Allah berikan dia dari berbagai macam bentuk harta. Orang sugih ini, perhatikan. Fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Lalu ditampakkan, Allah menyebutkan nikmat-nikmatnya. Engkau telah diberikan mobil mewah,
telah diberikan kemudahan dan kelancaran rizki. Karena kelancaran rizki ini para jamaah itu semuanya tergantung kepada Allah, bukan soleh dan tidak solehnya. Soleh dan tidak soleh bukan ukuran rizki para jamaah. Allah memberikan rizki kepada siapa yang Allah kehendaki, kepada siapa yang Allah lihat cocok rizki itu. Nah, makanya dalam hadis qudsi disebutkan, nah, betapa banyak orang yang memang dia fakir dan seharusnya dia fakir. Kebaikan pada dirinya harusnya dia fakir. Allah tahu itu. Dan Allah memberikan kekayaan kepada siapa yang Allah lihat cocok jadi orang kaya. Karena bisa jadi orang miskin ini ketika diberikan kekayaan jadi kufur dan lain sebagainya. Allah berikan nikmat-nikmat ini. Lalu Allah tanyakan, kemana engkau gunakan nikmat ini? Bagaimana engkau gunakan? Dia mengatakan, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fihi la anfaqtu fihi laka. Ya Allah, tidak ada satu jalan yang engkau cintai untuk disedekahkan kecuali aku sedekahkan. Ada pembangunan masjid, aku paling jero ya Allah. Ada pembangunan misalnya WC masjid atau buka donasi buat pondok, apalagi dan segala macam bentuk amalan-amalan sedekah. Bahkan saya yang bangun masjid, bahkan aku yang mewakafkan tanah. Tapi apa kata Allah? Qala kadzabta. Engkau dusta. Walakinnaka fa'alta liyuqal huwa Jawad. Tapi engkau lakukan semuanya hanya untuk meraih satu gelar, yaitu apa? Jawad. Jawad? Apa Jawad? Dermawan. Buktinya engkau harus disebutkan namanya ketika diumumkan dan lain sebagainya. Faqad qila, dan itu sudah engkau dapatkan gelarnya di dunia. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar, lalu diperintahkan malaikat dan diseretlah wajahnya dan dibuang ke dalam api neraka. Semuanya adalah amalan-amalan soleh. Hendaklah kita memperhatikan setiap amalan-amalan soleh sebelum kita melakukannya. Apakah karena Allah atau karena ingin pujian. Oleh karenanya salah satu di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan adalah orang yang bersedekah, tapi apa? Sedekahnya apa sifatnya? Tangan kanannya bersedekah sampai tangan kirinya tidak tahu. Artinya apa? Tersembunyi. Apalagi dia sampai bercerita. Aku rubin bian 100.000 pengajian 100. Nah, Walid Tirmidzi fihi anna Muawiyah radhiyallahu anhu, dan yang terakhir dalilnya adalah dari hadis Imam At-Tirmidzi bahwasanya Muawiyah bin Abi Sufyan semoga Allah meridainya, beliau ketika mendengar dan membaca ayat ini beliau menangis. Yang tadi kita bacakan dalam surat Hud, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Siapa yang ingin dari dibalik amalan soleh itu kenikmatan dunia semu yang sementara, Allah berikan kemauannya tersebut. Allah tunaikan niat dunianya itu tanpa dikurangi sedikit pun. Akan tapi pada di hari akhir, man kana yuridul hayatad dunya wa zinatan nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka pada hari kiamat tidak mendapatkan kecuali neraka, sebagaimana kita sebutkan tadi. Wa habita ma sana'u wa batilum ma kanu ya'malun. Dan amalan soleh mereka seluruhnya terhapus dan sia-sialah ma kanu ya'malun, segala amal perbuatan mereka. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya, menjadi renungan, pelajaran bagi kita semua. Dan saya nasihatkan buat kita semua agar jangan jauh-jauh dari majelis ilmu para jamaah, karena ini adalah ajang untuk kita saling menasihati. Betapa banyak dosa yang mungkin kita tidak sadari para jamaah. Jangan merasa diri kita sudah banyak amalan dan suci dari dosa, tidak. Makanya di sini kita pelajari dosa-dosa besar ini. Betapa banyak dosa-dosa yang kita tidak sadari, ternyata kita sudah melakukannya dan sadar. Mudah-mudahan dengan kita sering mengingatkan seperti ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah dan Allah menjauhkan kita dari segala bentuk dosa, baik yang kecil maupun yang besar. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.